Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen khusus Inspirasi Ramadan. Petang ini Inspirasi Ramadan bersama Bapak Raharjo Adi Susanto, Direktur Utama SMF Persero, sebuah perusahaan BUMN. Dan tema yang akan kita bahas tentang hari ini yaitu tentang produktivitas kerja di bulan puasa. Langsung saja saya sapa Pak Raharjo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak, puasa lancar? Lancar. Jelang-jelang Lebaran atau Idul Fitri justru semakin semangat biasanya Pak puasa. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari lagi, betul, harus diselesaikan. Baik, Pak Raharjo, untuk bulan Ramadan kali ini atau bulan puasa kali ini, apa sih makna bagi Pak Raharjo sendiri? Ya, bagi saya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Jadi bagi umat muslim pasti ingin beribadah sebanyak mungkin. Karena seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beribadah di bulan Ramadan pahalanya ada berlipat ganda. Untuk itu saya baik di keluarga selalu mencoba untuk beribadah yang lebih di bulan ini, maupun saya kepada karyawan seluruh di kantor berusaha memfasilitasi agar karyawan di kantor ini dapat beribadah semaksimal mungkin untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan Tuhan berlipat ganda. Oke, baik. Tapi kan di bulan puasa ini Pak, kita tahu bahwa selain kita menahan emosi dan kemudian juga lebih banyak beribadah, kita juga menahan lapar dan haus. Betul sekali. Bagaimana kemudian Anda terhadap sejumlah karyawan Anda itu untuk artinya memotivasi mereka untuk tetap meningkatkan produktivitas khususnya di bulan puasa seperti ini Pak? Iya. Seharusnya memang di bulan puasa ini produktivitas kerja itu bukannya menurun, paling tidak bisa dipertahankan, malah harusnya kalau bisa dihayati, malah bisa lebih ditingkatkan. Namun kita paham bahwa memang di bulan puasa ini sebagian besar, ya, artinya perusahaan memberikan waktu yang lebih untuk beribadah kepada karyawannya, baik dari jam kerja kantor yang bisa pulang lebih cepat, walaupun dikompensasikan di istirahat yang dipersingkat karena kita tidak perlu makan siang. Nah, sebenarnya perusahaan bisa memfasilitasi kepada karyawannya untuk beribadah di kantor. Seperti kami lakukan misalnya dengan buka puasa bersama. Kami telah lakukan sebanyak 2 kali buka puasa seluruh karyawan bersama anak-anak yatim. Ini adalah untuk meningkatkan kebersamaan. Betul. Kebersamaan di antara karyawan, mereka bisa bertemu satu sama lain sambil beribadah, kemudian juga melihat dengan menghadirkan anak yatim, bisa berbagi. Selain itu juga kami di antara istirahat kantor mengadakan pengajian. Dan malah kami mengadakan lomba pengajian. Sehingga motivasi itu muncul, dan selalu saya ingatkan juga kepada karyawan bahwa bekerja adalah juga merupakan ibadah. Jadi ibadah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini yang selalu saya coba tanamkan. Baik, semakin besar tugas sebenarnya semakin besar lahan rezeki yang diberikan begitu ya Pak ya, khususnya di bulan puasa begitu. Baik, Pak Raharjo, tadi juga Anda sudah sempat mengatakan bahwa sempat buka puasa bersama karyawan, pengajian bersama. Itu momen-momen yang kemudian tidak selalu didapat di bulan-bulan lainnya. Mungkin itu salah satu pengalaman yang berkesan. Adakah kemudian pengalaman berkesan lain Pak selama menjalankan ibadah puasa? Mungkin pengalaman berkesan mungkin di kantor dulu ya. Artinya saya juga di dalam setiap rapat atau meeting, pasti ada beberapa orang yang mungkin mereka tidak pintar menyiasati waktu karena mereka harus melakukan sholat tarawih, kemudian melakukan sahur, sehingga kurang tidur. Sebenarnya kalau bisa menyiasati waktu dengan baik, setelah sholat tarawih kita beristirahat langsung, sebenarnya waktu itu sama, jam tidur bisa disiasati dengan sama seperti hari biasa. Dan untuk pada rapat-rapat, saya sebelum rapat selalu memberikan arahan bahwa bekerja ataupun rapat ini adalah suatu ibadah. Selain itu saya berusaha menerapkan dari dulu adalah manajemen partisipatif. Seperti artinya, apa itu, Pak? Artinya di dalam rapat saya ingin semua orang berpartisipasi. Saya ingin semua orang berbicara, mengeluarkan pendapatnya apabila kita membahas sesuatu. Dengan kami meminta mereka memberikan pendapat, paling tidak mereka yang memang tadinya juga agak mengantuk, malah mereka aktif. Mereka tidak tergantung, kadang-kadang seperti pasif, akhirnya kan bukan di bulan puasa saja kalau rapat. Misalnya pasif, mereka hanya mendengar one direction. Kebanyakan akhirnya mengantuk. Jadi manajemen partisipatif ini selain memang di dalam bulan puasa sangat berguna, selain memang arahan tadi, mereka juga merasa juga memiliki, dan mereka merasa ini juga merupakan suatu ibadah. Itu yang saya tanamkan. Itu di kalangan, tapi di kalangan pimpinan ya Pak. Artinya bagaimana kemudian kalau di kalangan karyawan bawah terkait dengan manajemen partisipatif yang Anda terapkan? Artinya saya juga istilah kami mengcascade down ya. Artinya kalaupun
kepala divisi, kami seperti kepala divisi atau kepala bagian yang memang itu juga harus melakukan yang sama kepada karyawan di dalam rapat-rapat di dalam grupnya masing-masing. Jadi saya selalu berbicara manajemen partisipatif yang saya jalankan ini harus juga dijalankan oleh seluruh pimpinan, artinya juga sampai ke bawah, karena saya menganggap seluruh karyawan itu adalah pimpinan, karena mereka adalah mempunyai juga tugas dan anak buah. Baik. Dan ini kelihatannya alhamdulillah berjalan dengan baik di kami. Ini sejak kapan Pak kemudian Bapak menerapkan sistem atau manajemen seperti itu? Ya terus terang ketika saya juga bergabung dengan BUMN ini dari awal saya katakan itu, karena saya juga awalkan bahwa kami ingin menjadi leading company, BUMN yang maju, BUMN yang tidak kalah sama lain, untuk jalan satu-satunya satu cara dengan manajemen partisipatif ini. Hasilnya kemudian sudah langsung dirasakan begitu Pak, atau memang cukup lama juga untuk membiasakan atau membuat mereka beradaptasi dengan manajemen partisipatif itu? Ya memang perlu waktu, beberapa yang karyawan-karyawan atau pimpinan yang memang tadinya pasif, tetapi dengan setiap meeting saya minta mereka berbicara, walaupun bisa kami arahkan di awal, nampaknya ini menjadi suatu habit, menjadi kebiasaan, dan mereka merasa memiliki, mereka ikut bertanggung jawab, karena keputusan yang dihasilkan artinya keputusan dari mereka juga. Hasil diskusi bersama begitu ya Pak? Sekali. Baik Pak, ini juga di bulan puasa kan artinya bahwa tidak kemudian semuanya berjalan mulus, tapi kita juga menemui tantangan dan hambatan khususnya mungkin Bapak dalam pekerjaan. Adakah kemudian kendala-kendala yang Bapak hadapi khususnya di bulan puasa mungkin lebih berat ketimbang bulan-bulan lainnya? Apakah mungkin dalam menghadapi klien atau karyawan sendiri begitu Pak? Saya selalu berpikir positif dan saya coba tularkan itu kepada seluruh karyawan bahwa nilai-nilai puasa ini ya kita tahu sangat-sangat baik dan sangat diantaranya misalnya kita di dalam selain memang kita menahan haus dan lapar, jelas kita harus berbuat baik kepada sesama, kita harus beramal, kita harus sabar, kita harus bertoleransi kepada sesama. Hal-hal ini hal-hal baik, artinya di dalam pekerjaan kita harus terapkan good corporate governance. Ini sesuai dengan nilai di dalam bulan puasa. Kita juga melakukan beramal dalam arti kita juga kepada rekan kerja, kita juga saling memperhatikan, saling membantu, bekerja sama. Itu adalah salah satu nilai-nilai daripada puasa yang harus dijalankan seharusnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Begitu. Dan itu sangat efektif kemudian ya Pak ya? Iya, dan memang selalu kita ingatkan dengan menghadirkan juga siraman rohani di kantor. Sehingga suasana ini apabila kami berhasil memfasilitasi sehingga karyawan merasa nyaman untuk juga bekerja sambil beribadah di tempat kerja. Merasa memiliki dan merasa dimiliki begitu ya Pak? Betul sekali. Baik, Pak Raharjo, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan. Kami akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan. Saya masih bersama dengan Pak Raharjo Adi Susanto. Baik Pak Raharjo, kemudian melanjutkan perbincangan kita. Tadi saya juga sempat membaca sedikit Pak tentang profil Bapak, khususnya prinsip yang sangat menarik buat saya itu everything is possible. Dan itu yang Bapak pegang sampai sekarang. Apa sih yang istimewa dari kalimat itu dan kenapa kemudian bagi Bapak semuanya itu mungkin terjadi begitu Pak? Ya, everything is possible atau segala sesuatu itu mungkin terjadi. Atau kalau dibalik tidak ada yang tidak mungkin. Ya kalau negatifnya. Tapi mengapa saya pikir segala sesuatu itu mungkin dikaitkan pula dengan agama yang saya anut, yaitu Islam, agama Islam saat ini, bahwa jelas Tuhan memberikan cara apapun ada masalahnya, ada jalan keluarnya. Ya, jadi selain memang itu konsep saya bahwa sesuatu itu pasti ada jalan keluar, dan memang di dalam agama Islam segala sesuatu itu ada manusia berusaha dan Tuhan memberikan jalan, dan memang kita ujungnya harus bertawakal kepada Tuhan. Nah, ini sangat membantu pembicaraan ini, dan dari pengalaman saya bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi, kalau kita tetap berpikiran positif dan memang berpikiran segala sesuatu pasti mungkin, dan ada jalan keluar. Saya mengalaminya selalu ada jalan keluar. Bapak mungkin ada contoh pengalaman yang akhirnya kemudian memegang prinsip itu sampai sekarang begitu Pak? Ya, artinya pasti di dalam memimpin suatu perusahaan ini kita menghadapi berbagai macam keputusan yang diambil dengan berbagai macam dilematisnya. Ya, kalau begini ada positifnya, negatif. Nah, artinya dengan prinsip tadi kita bisa berpikir positif dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi sebelum kita mengambil keputusan, dan dengan mengumpulkan banyak informasi
akhirnya kita pasti melihat jalan yang lebih baik dan menurut kami yang paling optimal pada saat itu. Itu saya selalu lakukan. Ya, dengan networking yang ada pun kita lakukan pendekatan dengan negosiasi, segala sesuatu itu pasti mungkin ada jalan keluar. Dan bisa berhasil begitu ya Pak. Nah terkait dalam bulan puasa tadi juga Anda katakan bahwa dalam bulan puasa ini kita belajar bersabar, kemudian juga menganggap bahwa semua pekerjaan itu adalah suatu tugas dengan pahala yang kita dapatkan bisa lebih atau 2 kali lipat lah begitu Pak, khususnya di bulan ini. Nah bagaimana kemudian Bapak menjaga itu, artinya kiat-kiat untuk menjaga itu setelah bulan Ramadan usai? Ada kadang orang kan di bulan puasa saja kemudian digenjot bekerja lebih demi pahala yang lebih baik, terus juga belajar bersabar. Tapi setelah itu kemudian semuanya hilang gitu, buyar aja gitu Pak. Ya memang bagi pribadi kadang-kadang kita selama 11 bulan ini kan kadang-kadang terlupakan juga dengan kesibukan duniawi ya, kesibukan sehari-hari, baik itu di pekerjaan ataupun ketika kami di weekend di rumah. Namun memang bulan Ramadan ini merupakan bulan refleksi bagi saya juga. Bulan di mana kita juga terus beribadah, meningkatkan ibadah. Dan harusnya sesuai juga dengan yang dikatakan di agama Islam bahwa apabila kita menjalankan ibadah dengan baik dan pada saat selesainya bulan Ramadan ini dengan surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan utama artinya terakhir adalah kita menjadi manusia yang takwa. Kita akan mengarah ke sana. La'allakum tattaqun. Ya, adalah menjadi manusia yang bertakwa. Itu yang saya coba resapkan sehingga setelah bulan puasa ini yang memang harus kita remind terus ya karena memang pasti dengan bulan-bulan berikutnya kita kadang-kadang lupa atau kadang-kadang sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi dengan hasil dari kita berpuasa apabila kita resapi, jadi bukan hanya lapar dan dahaga yang kita dapat, tetapi kita coba terus lakukan mengingat yang sudah kita lakukan. Artinya dengan prinsip yang Anda pegang juga everything is possible, terus juga dengan hukum-hukum Islam dan ajaran yang kita tekuni, Anda merasa bahwa itu seiring sejalan begitu ya Pak Raharjo ya? Setuju sekali ya, betul. Baik. Dan mungkin kali dikatakan untuk karyawan ya, prinsip yang kita jalankan harus terus kita jalankan di bulan-bulan bukan lain Ramadan. Seperti tadi manajemen partisipatif kita coba terus lakukan dan memang memfasilitasi karyawan untuk beribadah itu walaupun bukan di bulan puasa kita tetap harus lakukan itu. Oke, dan tetap menjaga hubungan begitu ya Pak dengan karyawan juga. Karena kami coba juga selalu 3 bulan sekali, walaupun kalau bulan puasa kita coba juga memberikan santunan kepada anak yatim untuk datang juga ke kantor dan sebagainya. Baik, Pak Raharjo, untuk bulan puasa sendiri ada punya waktu istimewa atau waktu khusus kemudian di luar pekerjaan yang biasanya mungkin bulan-bulan lain tidak Anda lakukan? Adakah momen tersebut Pak? Ya artinya kalau untuk keluarga ya pasti dengan adanya waktu yang saya bisa lebih pulang cepat ya karena memang kami memang di kantor bisa pulang menjadi jam 4 yang biasa jam 5, saya manfaatkan dengan optimal untuk keluarga apabila tidak ada undangan lain ya. Ini kadang-kadang memang saya sebagai pimpinan BUMN ada undangan buka puasa. Nah, terutama kalau di weekend saya coba ini bangun kedekatan dengan anak-anak maupun istri, yaitu dengan melakukan sholat 5 waktu bersama, sholat berjamaah bersama, kemudian juga sholat tarawih kalau memungkinkan saya menjadi imam, dan kita pada saat berbuka maupun bersahur, kita juga sambil berbicara santai maupun kadang-kadang serius. Saya merasakan malah dengan bulan puasa ini kedekatan suatu keluarga harusnya makin dekat. Makin erat ya Pak? Makin erat, karena komunikasi kita makin intens sambil juga kita beribadah. Ya. Ini harusnya dimanfaatkan benar oleh... Artinya memang ada momen itu kemudian bisa melahirkan kedekatan lebih baik begitu dengan keluarga sekali, ya Pak ya? Betul sekali. Baik Pak Raharjo, ini terakhir kemudian terkait dengan PT SMF Persero ke depannya dengan kondisi negara saat ini, apa yang kemudian Anda harapkan untuk pengembangan PT SMF ke depannya Pak? Ya intinya kalau PT Sarana Multigra Finansial atau SMF ini Persero, itu kan kami mengemban misi pemerintah, di mana visi kami ujungnya adalah menciptakan supaya keterjangkauan kepemilikan rumah ini tercapai di Indonesia. Kami hanya salah satu pihak daripada institusi pembiayaan perumahan. Kami di pembiayaan sekunder yang memberikan pinjaman kepada perbankan umumnya dan multifinance untuk disalurkan ke KPR. Klien kami terbesar adalah BTN. Nah, harapan kami bisa makin berperan, baik itu memberikan pinjaman jangka panjang kepada
penyalur KPR dan melakukan sekuritisasi tagihan KPR-nya supaya terjadi percepatan volume KPR di Indonesia yang nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat khususnya menengah bawah. Dan itu terus kami perjuangkan karena kami baru relatif sudah 9 tahun ya berdiri dari 2005. Adakah kemudian target khusus bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah begitu Pak? Apalagi sekarang kan kita tahu monopoli properti juga sering terjadi begitu Pak? Ya mungkin sekalian dalam harapan kami ini kan kami terus melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan institusi yang terkait di bidang pembiayaan perumahan, baik itu dengan BTN, baik itu mungkin dari sisi suplai dengan Perumnas, dan saya juga memberikan masukan kepada Bappenas. Mudah-mudahan nanti dalam penyusunan rencana, terutama ini habis Pilpres, harapan kami dengan nanti presiden baru, kami BUMN yang memang bergerak di bidang perumahan ini dapat memberikan kontribusi yang lebih dan mendapat support, dukungan dari pemerintah untuk menciptakan perumahan rakyat yang terjangkau. Baik, Pak Raharjo, terima kasih untuk perbincangan dan sudah hadir di Berita Satu, dan perbincangan yang inspiratif ini semoga bisa menginspirasi teman-teman kita dan kita tahu sejauh mana kemudian upaya Pak Raharjo untuk PT SMF BUMN dan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pemirsa, usai kumandang azan maghrib, kami akan kembali dengan Prime Time Talk yang akan membahas tema kemana langkah Hatta dan PAN. Tetaplah bersama kami.